Selamat malam sahabat-sahabat GPB dimanapun berada. Selamat bertemu dalam program Night Call GPB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami di sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bimbing dan sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu membuat kehidupan kami menjadi berbuah dan berarti. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat-sahabat GBB dimanapun berada, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat-sahabat GBB dimanapun berada, apa yang terkadang membuat orang percaya gagal memahami keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah di dalam anaknya Yesus Kristus? Terkadang yang membuat kita orang percaya gagal memahami keselamatan dari Tuhan adalah karena kita tidak fokus. Pandangan kita lebih terarah kepada dunia, tempat di mana kita berada. Sahabat-sahabat GBB, malam hari ini firman Tuhan akan membimbing dan mengarahkan kehidupan kita bahwa sebagai orang yang percaya, iman kita yang telah kita miliki ini harusnya membuat kita bersyukur. Dengan bersyukur membuat kita fokus dan bergantung teguh pada Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dan sukacita bagi setiap kita. Sahabat-sahabat GBB, firman Tuhan bagi kita pada saat ini berkisah tentang bagaimana kehidupan orang percaya pada waktu itu, di mana mereka juga mengalami tantangan dan pergumulan karena ada beberapa orang yang hadir untuk menggagalkan keutamaan Kristus dalam diri kehidupan umat pada waktu itu. Sahabat-sahabat GBB yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga oleh firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang percaya harus berpegang teguh kepada Kristus yang adalah pokok atau kepala dari kehidupan kita ini. Sahabat-sahabat GBB dimanapun berada, kita yang juga adalah orang percaya, kita disebut sebagai orang-orang yang telah menang. Kita menang karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menang atas dosa dan maut. Maka hendaknya kemenangan yang kita miliki itu jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal karena situasi, kondisi, dan kehidupan dunia di mana kita berada. Sahabat-sahabat GBB, memang kita sedang hidup dan berada di tengah-tengah dunia ini.
Namun kiranya pandangan kita bukan berdasarkan pandangan duniawi, tetapi kita diajak untuk melihat seluruh kehidupan ini dalam pandangan rohani, dalam pandangan iman. Sahabat-sahabat GBB dimanapun berada, lewat firman Tuhan pada saat ini, Pak Pendeta mengajak kita semua. Yang pertama, harusnya sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang telah menang, di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh tantangan ini, kita harus tetap bersyukur dan berbahagia. Dengan bersyukur dan berbahagia, kita akan mengerti arti keselamatan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Sahabat-sahabat GBB yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bersyukur kepada kemenangan Kristus, kita akan menghargai kemenangan itu. Bapak Ibu akan menghargai iman yang telah kita terima, yang telah kita pegang, dan yang telah kita jalani. Kita akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, pandangan serta arah kehidupannya semua didasarkan kepada Tuhan. Sahabat-sahabat GBB dimanapun berada, orang yang hidup takut dan berpegang kepada Tuhan akan mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Jadi orang yang takut dan berpegang kepada Tuhan akan mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat GBB dimanapun berada, harusnya iman yang kita miliki menjadi kuat dan bertambah. Karena sebagaimana perintah Tuhan, kita diperintahkan untuk hadir dalam kehidupan ini menjadi saksi tentang kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu, sahabat-sahabat GBB, kitalah yang akan menjadi saksi atas kemenangan itu. Jangan sampai iman yang kita miliki gagal. Tetapi harusnya iman yang kita miliki berhasil, bertumbuh. Bagaimana supaya bisa berhasil dan bertumbuh? Datanglah kepada Tuhan, dengarkan Ia, lakukan dengan setia dan penuh hormat dan takut firman Tuhan di dalam kehidupan sahabat-sahabat GBB dimanapun berada. Sahabat-sahabat GBB yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam kehidupan rohani, maka kita akan berbuah. Buah kehidupan kita akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, dirasakan oleh keluarga kita, dirasakan oleh sahabat kita, rekan sepelayanan kita, dan bahkan di tengah-tengah lingkungan pekerjaan ataupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah yang diinginkan oleh Kristus, bahwa setiap orang percaya hendaknya berbuah dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat GBB dimanapun berada, memang kita tinggal di dalam dunia, kita berada di dalam dunia, namun kita mesti ingat bahwa kita bukan dari dunia. Kita orang percaya diciptakan oleh Tuhan
dibuat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Nyatakan pekerjaan baik itu dalam segala aspek kehidupanmu, maka kehidupan sahabat-sahabat GPIB akan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman-Mu mengisi kehidupan kami pada saat ini. Walaupun kami tinggal di dalam dunia ya Tuhan, namun sebagai orang percaya, kami bukan dari dunia. Kami diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik di dalam dunia ini. Maka biarlah ya Tuhan, bimbing tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang percaya selalu terus bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Kehidupan kami berbuah, dan buah dari kehidupan kami ini juga boleh dapat dirasakan oleh semua orang di mana kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.